Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez akui kemenangan, tidak mungkin, tanpa hujan. Tanpa hujan tersebut mustahil untuk bertarung dengan pemain top. Marc Marquez mengatakan kemenangan MotoGP San Marino yang sama sekali tidak terduga, tidak mungkin terjadi tanpa tetesan hujan mewarnai awal balapan. Pembalap Gresini itu merasa ia telah merusak akhir pekannya ketika ia mengalami kecelakaan di Q2 dan membuat dirinya berada di posisi ke-9 di grid. Hal itu dibenarkan saat Marc kesulitan untuk membuat kemajuan di sprint race, dan hanya mampu finish kelima. Tapi keberuntungan berpihak ke Marquez pada hari Minggu. Hujan ringan yang turun di awal Grand Prix memberinya peluang untuk mengejar Francisco Bagnaia, yang dia lakukan dengan overtake pada lap 8 dari 27. Mengetahui ia memiliki kecepatan yang kuat untuk paruh kedua balapan, Marquez mempertahankan Bagnaia dengan baik sebelum melesat 3,1 detik di bendera finish untuk mencetak kemenangan keduanya di musim 2024. Tetapi Marquez mengakui setelah balapan bahwa tanpa kondisi yang meragukan itu, ia tidak akan mampu bertarung di depan. Ini benar-benar di luar dugaan, terutama karena memulai dari posisi ke-9, tanpa tetesan hujan itu mustahil untuk bertarung dengan para pembalap teratas, kata Marquez, yang kini terpaut 53 poin dari pimpinan klasemen. Kami tahu bahwa bagian kedua balapan kami sangat kuat dan bagi saya, hal terpenting, 1 poin adalah memimpin balapan, tetapi poin lainnya adalah membuka jarak dengan juara dunia dan Pecco yang sangat cepat di sini. Saya mampu melaju dengan sangat baik, sangat cepat, dan bertahan di bagian pertama dari bagian kedua balapan itu. Lalu menyerang di putaran terakhir. Saat hujan mencapai titik terburuknya di putaran ke-7, Jorge Martin memilih masuk pit untuk motornya yang basah saat berada di posisi kedua. Marquez mengatakan dia tidak berniat untuk melakukan pit stop saat itu meskipun dia juga melihat Franco Morbidelli terjatuh dari posisi ketiga saat lintasan basah, tetapi mengakui jika kondisi memburuk pada lap berikutnya dia akan masuk pit. Tidak, jawabnya saat ia berpikir untuk melakukan pit stop saat Martin melakukannya. Tentu saja, jika pada satu titik ada satu putaran lagi yang hujan seperti ini, maka mungkin sudah waktunya untuk masuk. Tetapi terutama ketika saya melihat tidak ada seorang pun yang masuk dan hanya satu pengendara, yang harus tetap keluar dan inilah yang saya lakukan. Saya mengendalikannya dengan baik, tetapi kemudian di putaran berikutnya saya menyerang. Saya memberikan segalanya. Saya melihat beberapa pembalap terjatuh karena lintasan sangat basah di tikungan setengah, tetapi kami berhasil mengatasinya dengan baik. Martin sesali blunder pit stop di Grand Prix San Marino. Jorge Martin, mengambil risiko terkadang bukan pilihan terbaik saat Anda bertarung untuk meraih kejuaraan. Jorge Martin berjanji untuk belajar dari pertaruhan pit stop yang mahal pada hari Minggu, yang menghapus keunggulan 19 poin dari keunggulan gelarnya pada Grand Prix San Marino di Misano. Pemenang sprint berada di roda belakang pemimpin lomba dan pesaing gelar Francisco Bagnaia ketika hujan tiba-tiba turun semakin deras di putaran ke-7 dari 27. Martin kemudian membuat keputusan besar dengan langsung masuk pit untuk menggunakan ban basah, sementara Bagnaia dan pembalap terdepan lainnya tetap di luar. Namun, hal itu dengan cepat menjadi bumerang. Rekan setimnya di posisi ketiga, Franco Morbidelli mengalami kecelakaan karena hujan, tetapi hujan segera berlalu, sehingga Martin terpaksa masuk pit lagi untuk mengganti ban licin. Pembalap Pramac Ducati itu finish tertinggal satu putaran di posisi ke-15, sementara Marc Marquez membintangi balapan tersebut, yang berarti Bagnaia tidak bisa memaksimalkan kemalangan rivalnya. Meskipun demikian, keunggulan gelar Martin telah terpangkas dari 26 menjadi 7 poin menjelang putaran kedua Misano. Kalau dilihat lagi, seperti ketika Martin kalah karena pertaruhan ban di grid di Phillip Island tahun lalu, meniru keputusan Bagnaia akan menjadi pilihan yang paling aman pada hari Minggu. Ya, tentu saja, melempar dadu mungkin terkadang bukan pilihan terbaik saat Anda berjuang untuk meraih kejuaraan. Jadi lain kali saya tidak akan melakukannya. Saya akan tetap pada keputusan Pecco dan melakukan hal yang sama, kata Martin. Yang menghambat kembalinya Martin adalah kebingungan mengenai apakah, dengan tertinggal satu putaran, ia dapat menyalip pembalap di depannya. Saya tidak tahu pasti apakah saya bisa menyalip atau tidak. Saya pikir saya tidak bisa, jadi saya hanya berada di belakang, menunggu. Setidaknya saya bisa mendapatkan 1 poin, katanya. Saya pikir kami seharusnya bisa meraih lebih banyak poin hari ini, tetapi yang terpenting adalah selalu berusaha sebaik mungkin. Pedro Acosta, yang terjatuh di awal balapan, bersama pembalap Aprilia Maverick Vinales,
Alex Espargaro, dan Raul Fernandez, serta Alex Rins dari Yamaha adalah satu-satunya pembalap lain yang masuk pit untuk ban basah. Espargaro kemudian tersingkir sementara pembalap lainnya finish di belakang Martin, tertinggal satu putaran, di barisan paling belakang. Bagnaia, Marc Marquez mustahil dikejar di MotoGP San Marino 2024. Rider Ducati, Francisco Bagnaia, harus puas dengan podium kedua di MotoGP San Marino 2024. Pecco mengakui Marc Marquez mustahil untuk dikejar. Saat balapan di sirkuit Misano, Minggu tanggal 8 September tahun 2024, rider Gresini, Marc Marquez, yang menjadi pemenangnya. Baby Alien menyelesaikan 27 putaran dengan catatan waktu 41 menit 52,083 detik. Bagnaia menyentuh garis finish 3,102 detik lebih lambat dari Marc Marquez. Rider 31 tahun itu tak terkejar setelah merebut posisi terdepan pada lap ke-10. Soal jalannya balapan, Bagnaia mengungkap bahwa Marc Marquez memang sangat sulit untuk dikejar setelah ada di posisi terdepan. Pecco mensyukuri raihan 20 poin pada race kali ini. Dengan poin itu, Bagnaia mampu memangkas jarak dengan Jorge Martin di klasemen MotoGP 2024. Dengan raihan 305 poin, dia masih menempati posisi kedua berjarak 7 angka dari jagoan Pramac Ducati itu. Ini jelas lebih baik dibandingkan kemarin. Kemarin, ada kemungkinan untuk meraih kemenangan, tapi hari ini tidak mungkin, kata Bagnaia di Marca. Marc terlalu fit. Marc selalu sangat kuat di kondisi seperti ini. Kami akan mencobanya lagi lain waktu. Tapi, sejujurnya kami meraih 20 poin dan itu bagus, kata dia menambahkan. Tinggal 7 seri tersisa, seberapa besar peluang Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2024? Usai memenangi MotoGP Aragon dan San Marino, diam-diam Marc Marquez kembali mendekati Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar dunia 2024. Dengan 7 seri tersisa, apapun masih bisa terjadi, apalagi jika mengingat tren saling kejar poin yang terjadi di 3 musim sebelumnya sehingga penentuan juara baru terjadi di seri penutup. Usai balapan seri San Marino di sirkuit Misano pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, Marquez menduduki peringkat ketiga klasemen pembalap dengan koleksi 259 poin. Ia pun tertinggal 53 poin dari Martin yang ada di puncak, dan tertinggal 46 poin dari Bagnaia yang ada di peringkat kedua. Dengan 7 seri tersisa, maka masih ada 7 sprint dan 7 Grand Prix yang harus dilakoni para pembalap. Seperti yang diketahui, poin maksimal yang bisa diraih dalam sprint adalah 12 poin, sementara Grand Prix menyajikan 25 poin maksimal. Alhasil, masih ada total 259 poin maksimal yang bisa diraih para pembalap. Dengan total 259 poin maksimal yang bisa diperebutkan, ditambah jarak poin dari Martin sebesar 53 poin, maka Marquez masih berpeluang besar meraih gelar dunia musim ini. Jika berhasil, maka Marquez akan menyabat gelar dunianya yang ke-9, menyamai rekor Valentino Rossi. Kini kan saya merebut gelar lebih besar dari sepekan lalu. Namun, mentalitas saya tetap sama. Jika ingin bertarung di depan, saya harus menghindari kesalahan sembari meningkatkan kepercayaan diri. Setelahnya, apapun bisa terjadi dalam balapan. Masih ada beberapa balapan, dan semuanya memungkinkan, ujar Marquez. Trek-trek yang tersisa musim ini juga dikenal bersahabat dengan Marquez, di antaranya Misano Emilia-Romagna Motegi, Phillip Island, Buriram, Sepang, dan Valencia. Satu-satunya trek di mana Marquez harus mencari pembuktian adalah Mandalika, Indonesia, mengingat ia belum pernah naik podium di trek ini.